Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat bolu marmer butter cake yang rasanya itu sangat enak ya, dan irit telur. Teksturnya moist, lembut dan tidak seret di tenggorokan. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, saya akan campurkan bahan keringnya dulu. Untuk bahan kering di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini saya akan aduk sampai tercampur dengan merata. Jika sudah tercampur dengan merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan margarin ya. Di sini saya menggunakan margarin itu sebanyak 250 gram. Ini margarinnya saya simpan di kulkas dulu ya, agar dia sedikit dingin baru digunakan. Dan tambahkan juga dengan gula halus. Ini saya gunakan gula pasir yang di blender sebanyak 230 gram. Kemudian tambahkan juga dengan pasta vanila. Lanjut, kita akan aduk menggunakan mixer ya, dengan kecepatan rendah dulu semua bahannya ini. Jika sudah tercampur dengan merata seperti ini, speednya ini boleh dinaikkan ya menjadi kecepatan maksimal. Jika margarin dan gulanya ini sudah tercampur dengan merata, sesekali mixernya boleh dimatikan ya. Bagian pinggirnya ini kita akan bawa ke tengah agar semua bagiannya itu terkena mixer ya, sehingga adonan nanti bisa mengembang secara sempurna. Dan lanjutkan memixer dengan kecepatan yang maksimal, kurang lebih 10 menit ya, sampai adonannya ini berubah menjadi kuning pucat, mengembang dan teksturnya itu ringan. Jadi untuk lama memixernya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan alat masing-masing ya. Bisa juga lebih cepat dari waktu yang saya gunakan, atau juga lebih lama dari waktu yang saya gunakan. Nah, adonan saya sudah mengental seperti ini ya. Teksturnya sudah ringan dan warnanya sudah kuning pucat. Kemudian tambahkan dengan telur. Di sini saya tambahkan 5 butir telur, tetapi saya masukkan satu persatu. Ini telur yang pertama saya masukkan, kemudian lanjut untuk di mixer sampai telur dan adonannya tercampur dengan merata. Jika sudah, lanjutkan masukkan telur yang kedua, begitu seterusnya sampai telurnya habis. Kalau telurnya sudah habis dimasukkan ke dalam adonan, matikan sebentar mixernya, kemudian masukkan susu kental manis. Untuk susu kental manisnya di sini saya menggunakan sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 saset ya. Kita akan aduk sebentar saja sampai tercampur dengan merata. Jika sudah tercampur dengan merata, matikan mixernya, kemudian masukkan bahan kering. Ini bahan keringnya dimasukkan secara bertahap ya, sambil kita aduk seperti ini. Kalau mau menggunakan mixer mengaduknya, cukup menggunakan speed yang paling rendah saja ya. Lanjut, masukkan tepungnya sampai habis secara bertahap ya. Jika sudah, kita matikan mixernya dan rapikan bagian pinggirannya ini.
Mixer sebentar saja agar adonannya ini tidak overmix. Untuk memastikan adonannya sudah tercampur dengan merata, seperti biasa saya akan aduk lipat menggunakan spatula sebentar saja ya. Ini tekstur dari adonannya sangat lembut, tidak berpori ya, serta tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer juga. Langkah selanjutnya di sini saya ambil sedikit dari adonannya ya. Untuk banyak adonannya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk mereknya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Dan saya tambahkan dengan pasta coklat sedikit saja. Aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan merata. Jika adonan sudah tercampur dengan merata seperti ini, kita sisihkan dulu, kemudian siapkan loyang. Ini saya sudah siapkan loyang yang sudah diolesi dengan sedikit karlo. Kalau tidak ada karlo, teman-teman bisa menggunakan margarin ya. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan adonan coklat, kemudian saya akan taruh di bagian paling bawah seperti ini. Untuk pembuatan motifnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau saya buatnya seperti ini, saya tambahkan 3 bagian yang coklat dulu, kemudian saya timpa dengan adonan yang putih. Jangan lupa diratakan seperti ini, kemudian tambahkan lagi adonan yang warna coklat. Ini saya tambahkan seperti tadi juga ya, di 3 titik seperti ini. Jika sudah, langsung juga dituangkan dengan adonan yang putih seperti ini. Untuk yang terakhir ini adonan coklatnya ya, saya tuangkan semuanya. Dan adonan putihnya juga saya tuang semuanya karena ini adalah lapisan yang paling atas. Untuk loyangnya, kalau teman-teman tidak punya loyang yang seperti ini, bisa menggunakan loyang tulban yang biasa atau menggunakan loyang segi 4 juga bisa ya. Ini saya sisakan tadi untuk yang adonan coklat, saya tambahkan di bagian atasnya ini untuk membuat motifnya ya. Kita buat motifnya ini asal saja ya, tidak terlalu rapi juga, tidak apa-apa. Untuk membuat motifnya saya menggunakan tusukan sate ya, diputar seperti ini saja. Tapi tidak sampai bawah, cukup di atasnya saja saya berikan motif seperti ini. Jika dirasa motifnya sudah pas, ini jangan lupa dihentak-hentakkan dulu kemudian dipanggang ya. Untuk ovennya saya sudah panaskan tadi, kemudian ini akan saya panggang selama 35 menit menggunakan api atas bawah dan suhu 150 derajat. Kalau sudah matang, bolunya boleh dikeluarkan dari oven, tapi hati-hati ya karena ini masih panas. Lanjut bolu marmernya saya akan keluarkan dari loyang. Kalau sudah matang dengan sempurna, dilepaskan dari loyang itu dia tidak menempel ya, akan kalis elastis. Nah ini bolu marmer butter cake-nya itu sudah matang dan lembut sekali ya. Hasilnya juga sangat menul-menul seperti ini. Karena tadi saya menggunakan Blue Band Cook and Cookie dan penambahan sedikit pasta vanila, jadi aromanya itu sangat enak ya, sangat menggugah selera sekali. Buat teman-teman di rumah yang mau membuat bolu marmer dengan butter cake, bisa mencoba resep dari saya ini, dijamin rasanya pasti enak. Ini saya akan coba ya untuk potong, untuk tahu motifnya di bagian dalamnya itu cantik atau tidak. Saat dipotong bolunya ini sangat terasa lembutnya ya. Nah ini dia motif di dalamnya itu seperti ini ya, sangat cantik ya.
Bolunya ini lembut, moist, dan tidak seret di tenggorokan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.